Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmatnya kepada kita, terus menerus mengalir sampai sekarang ini. Tiap detik, tiap saat, tiada henti mengalir nikmatnya Allah kepada kita, meskipun kadang-kala kita berbuat maksiat kepada Allah, Allah masih tetap sayang kepada kita dengan memberikan nikmatnya kepada kita. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada saat ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji atas segala bentuk nikmatnya kepada kita. Terkhusus pada kesempatan ini, Allah masih memberi kita kekuatan, hidayah untuk hadir di majelis-majelis ilmu, salah satu di antara teman-teman surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, salawat serta salam semoga selalu curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW serta seluruh keluarga serta sahabat dan orang-orang mengikuti beliau dengan baik sampai kiamat. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Insyaallah masih di 50 kaidah Qur'aniyah dalam menapaki kehidupan seorang hamba, bagaimana menjalani hidupnya sehingga bisa selamat dunia dan akhirat. Kita masuk pada kaidah yang ketiga, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 237. Allah berfirman, "Wala tansawul fadla bainakum," dan janganlah kalian lupakan kebaikan atau keutamaan di antara kalian. Wala tansawul fadla bainakum, innallaha, sungguhnya Allah bima ta'maluna basir. Allah maha melihat apa yang kalian perbuat, apa yang kalian kerjakan. Baik, jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini berada di tengah pembahasan tentang perceraian antara suami istri. Ya, jelaskan, bahkan dalam Al-Quran dijelaskan ini tentang bagaimana seorang suami istri berpisah. Ya, maka di sini ketika dalam perpisahan seseorang suami istri, Allah tetap memerintahkan untuk mengingat kebaikan di antara satu sama yang lain, al-fadl. Ini dalam hal perpisahan. Ya, ayat ini sangat jelas, cukup terang sebagai pembelajaran kepada kita dalam hal mengarungi kehidupan, karena pada hakikatnya kita berada di sini, kita bisa sampai detik ini, itu tidak lain karena berbagai banyak kebaikan dari berbagai orang. Kita mulai dari kecil sampai saat ini, itu luar biasa kebaikan orang kepada kita, tidak bisa dipungkiri. Namun hal ini Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, bahkan ketika kita berpisah itu jangan dilupakan kebaikan. Di sini Allah mengatakan al-fadl, kebaikan, al-khair. Ini adalah keutamaan, sesuatu yang lebih dari sekadar kewajiban. Maka di sini jemaah sekalian,
secara syar'i jika suami istri bercerai di dalam Al-Quran, sebelum bercampur hubungan suami istri itu wajib bayar setengah mahar. Itu wajib bayar. Coba lihat terjemahnya, wajib bayar setengah mahar. Tapi dalam ini Allah memberikan al-fadl, keutamaan akhlak yang mulia. Allah menganjurkan suami memberikan seluruhnya. Wala tansaw al-fadla bainakum, atau istri merelakan semuanya. Maka di sini faedah yang sangat terang. Jika di dalam perselisihan, perpisahan di antara satu dua orang yang saling mencintai awalnya karena suatu sebab berpisah, bercerai, kita dilarang melupakan kebaikannya. Kita dilarang melupakan kebaikannya. Apalagi dalam hal urusan muamalah duniawi, persahabatan, bisnis atau tetangga, hal yang sepele ya lebih utama lagi kita ingatkan kebaikannya. Jangan sampai ya setitik noda di atas kertas putih membuat kita lupa semuanya. Terkadang ini menjadi masalah. Kita cekcok sama orang, anak kita, istri kita, tetangga kita, padahal luar biasa kebaikannya. Maksudnya itu ada kertas setitik, ini kan dianggap kebaikan, di atas kertas putih kebaikan, tapi setitik kesalahan, satu noda warna hitam, dianggap bahwa kertas ini semuanya warna apa? Hitam. Hanya setitik noda kita anggap bahwa kertas ini semua warna hitam, padahal hanya satu titik warna hitam. Itulah bahayanya. Karena demikian kan, kita lupakan kebaikan seseorang hanya satu kesalahannya. Coba bandingkan dengan kertas ini, kebaikannya satu kertas utuh banyak, tapi karena satu titik warna hitam kita lupakan yang warna putih, kita anggap semua ini adalah warna hitam. Itulah mata kita keliru dalam memandang. Makanya dalam hal ini jamaah sekalian, Allah mengingatkan wala tansal fadla bainakum. Ya, apalagi di masa sekarang sungguh luar biasa. Maka kaidah di dalam hal ini, ayat ini para ulama menjelaskan kepada kita kaidah dalam untuk selamat dalam kehidupan dan membuat hati tenang, yaitu ingat kebaikan orang lain, perbuatan baik orang lain kepada kita, lupakan kesalahannya. Ini kaidah yang sering diingatkan guru-guru kita. Jangan lupakan kebaikan orang lain kepada kita, lupakan kesalahannya. Ini benar, lupakan kesalahannya. Terhadap diri kita, kita harus keras. Maksudnya apa? Terhadap diri kita harus keras. Kalau kita salah, ingat, kalau kita salah, memang salah, akui. Dan kalau kita benar, berbuat baik, lupakan. Tapi terhadap orang lain salah, apa? Lupakan. Ya, betul. Lupakan, maafkan. Orang lain berbuat kepada kita, ingat. Itu kaidah. Terhadap orang lain kita harus lembut, terhadap diri kita harus keras. Kaidahnya saya ingatkan bahwa terhadap diri kita, kita berbuat salah, ingat kita salah. Akui kesalahan kita. Ingat selalu, jangan lupakan kesalahan kita. Dan perbuatan baik kita lupakan. Jangan diungkit. Ya.
Dan kepada orang lain kita harus lembut. Jangan lupakan kebaikannya, tapi lupakan kesalahannya. Maafkan. Ini kaidah dalam kehidupan. Makanya jamaah sekalian, manusia secara fisiologi itu lebih mudah mengingat kesalahan, ejekan, hinaan, cacian. Manusia pada dasarnya itu hakikatnya lebih mudah, lebih berbekas di hatinya satu cacian, satu hinaan daripada 1.000.000, 1.000, bahkan berapapun pujian. Maka Islam datang melawan prinsip ini. Ya, Islam datang bahwa tidak demikian. Maka ini jamaah sekalian, kadang seperti hari ini seorang bisa berteman selama 20 tahun karena lalu perbedaan pendapat, perbedaan politik, atau perbedaan suatu hal yang bisa mereka bertengkar. Apa yang terjadi? Saling memblokir, saling membongkar aib. Sama seperti ketika ada orang yang bercerai, suami istri bercerai, bukannya kebaikan yang diingatkan, tapi apa? Semua kejelekannya, kejahatannya dibongkar habis di sosial media. Istri saya dulu begini, suami saya dulu begini. La ilaha illallah. Ini Al-Quran mengingatkan kepada kita bahwa tidaklah demikian. Maka di sini hatta kepada orang yang kita musuhi, hatta kepada orang yang kita musuhi, Islam melarang kita berbuat zalim. Ayatnya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu iddiluhu aqrabu littaqwa. Dan janganlah karena faktor kebencian, rasa tidak suka, rasa tidak senang kepada satu kaum, sehingga kita atau kalian mendorong untuk tidak berbuat adil. Karena biasa pada dasarnya sifat manusia ketika benci seseorang, marah sama seseorang, pasti itu kezaliman dekat, susah berbuat adil. Tapi Allah mengingatkan, hatta meskipun kita benci, harus kita berbuat baik atau adil kepada mereka. Oleh karena itu jemaah sekalian, dalam menjadi perhatian penting ini, karena begitu banyak orang yang sudah berbuat baik kepada kita, mulai dari kita kecil, terutama orang tua kita luar biasa kebaikannya. Kalau toh kita mau kumpulkan harta sedunia, kita membalas kebaikan orang tua kita tidak akan mampu membalasnya. Menjadi masalah, apakah kita sudah berterima kasih kepada mereka semua, kepada orang tua kita, ya kakek kita, itu semua masuk orang tua kita. Orang tua itu orang tua kita semuanya, bukan cuma orang tua kita langsung, enggak. Ya, belum dari guru-guru kita, maka yang mengajarkan kita membaca, mengenalkan huruf hijaiyah dan seterusnya, baca Al-Quran. Apakah kita sudah berterima kasih kepada mereka? Dan para ulama terdahulu sungguh luar biasa. Mereka ya ketika mau berbuat baik kepada gurunya, mereka mencari anak-anaknya di mana, karena gurunya sudah meninggal. Mencari di mana anak-anaknya, mereka berbuat baik sebagai tanda ucapan terima kasih. Sungguh luar biasa kebaikan orang lain kepada kita. Apa kata? Sudah berterima kasih kepadanya, termasuk keluarga kita, istri kita yang paling dekat dengan kita. Maka ini jamaah sekalian, maka jangan sampai kita lupakan kebaikan seseorang, maka itu bisa menyebabkan hati menjadi keras. Ya, hati menjadi keras karena yang diingat cuma kesalahan. Makanya Allah berfirman, wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian
melupakan kebaikan di antara kalian. Baik. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa saja di antara kita manusia yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, maka dia bukanlah bentuk kesyukuran kepada Allah, maka dia tidak mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu cara bagaimana kita bisa beribadah dengan syukur kepada Allah, ya bagaimana kita berterima kasih kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Ya. Orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Sungguh banyak orang yang telah berbaik kepada kita. Tidak ada kata yang sulit ketika kita mengucapkan terima kasih banyak. Seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, kayaknya manusia seringkali lupa kebaikan seseorang. Contoh, kalau ada anjing, kita beri makan. Hari ini kita beri makan. Dan kita berpisah dengan anjing itu 3 hari kemudian atau 1 pekan kemudian. Apakah anjing masih mengenal kita? Masih tidak? Coba buktikan. Masih tidak? Pasti goyang-goyangkan ekornya kalau kenal kita. Kita kasih makan. Kita kasih makan. Coba buktikan. Atau kucing, kita kasih makan. Anjing, ya, ya kita dalam Al-Quran dia katakan najis. Kita kasih makan anjing hari ini, atau entah sisanya apa saja yang kita berikan. Esok lusa, 3 hari kemudian, bahkan 1 bulan kemudian, apakah masih mengenal kita? Masih mengenal kita. Itu anjing, subhanallah. Ya masih mengenal orang yang telah berbuat baik kepadanya. Itulah anjing. Coba kalau ketemu antum sama anjing tersebut, pasti dia goyang-goyang ekornya, minta lagi. Dia tidak melupakan orang yang berbaik kepadanya. Ya bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan manusia? Sungguh luar biasa. Anjing tetap anjing, tidak manusia. Wataknya bagaimana? Bahkan lebih bejat daripada anjing. Naudzubillah min dzalik. Maka ini jemaah sekalian yang menjadi perhatian kepada kita. Jangan cepat lupa orang yang telah berbaik kepada kita. Kita kalah sama anjing. Hari ini berapa banyak orang yang sudah berbaik kepada kita? Apakah kita sudah ucapkan terima kasih banyak? Man lam yashkuril nas, lam yashkurillah. Orang siapa tidak bersyukur kepada manusia, tidak terima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan mampu bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Agar mudah dipahami jemaah sekalian, kalau orang yang buta dia tidak bisa melihat. Kalau jalan biasanya pakai apa? Tongkat. Pakai tongkat ya. Terus Allah takdirkan dia melihat dunia. Apa yang pertama kali dia tinggalkan? Dilupakan. Tongkatnya. Coba manusia. Ketika dia sudah melihat dunia, lupa padahal tongkatnya pada saat dia buta dia sangat membantunya. Ya. Makanya zaman sekarang ini menjadi real dalam kehidupan kita sehari-hari. Sungguh begitu banyak orang yang berjasa kepada kita, kita lupakan jasanya, kita lupakan kebaikannya, cepat lupa. Nah, makanya jamaah sekalian, Allah mengingatkan kepada kita, meskipun kita berpisah, tidak bersama, la tansawul fadla bainakum, jangan lupakan kebaikan. Ya, termasuk contoh kebaikan bagaimana mendoakan saudara kita tanpa dia tahu, itu kebaikan. Mendoakan guru-guru kita tanpa dia tahu, itu kebaikan. Itu salah satu tanda kesyukuran kepada Allah atas kebaikannya. Maka di sini jamaah sekalian, maka ketika betul ingin berpisah, ya,
ingin berpisah karena suatu hal yang tak bisa menyatukan, maka Allah berfirman dalam Al-Quran, fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Ketika tidak mau berpisah atau melepaskan, maka tahan dengan cara yang baik. Tapi kalau mau bercerai, memisahkan, lepas dengan cara yang terbaik. Tasrihun bi ihsan. Ini Al-Quran mengajarkan kepada kita. Tatkala perpisahan tidak bisa dihindari, maka tutup aib orang lain, tutup aib yang sudah kita bersama kepadanya, tutup aibnya, ya, lupakan aibnya, lupakan kesalahannya, tapi tulis dengan tinta emas kebaikannya. Itu akan membuat hati kita tenang, ya. Dan juga termasuk bagaimana kita bisa mengingat kebaikan orang lain, yaitu ketika kita marah, kendalikan amarah kita, kendalikan emosi kita. Laisa asyadidu bis surah, bukanlah orang yang kuat itu bisa yang menang dalam bergulat. Innama syadidu, orang yang kuat adalah yamliku nafsahu indal ghadab. Dia bisa menahan amarahnya, menahan dirinya ketika dia marah. Ada potensi marah, sudah memuncak potensinya marah, tapi tahan dirinya, tahan amarahnya. Inilah orang yang kuat. Begitu banyak orang yang besar badannya, kuat tubuhnya, tapi ketika dia ada potensi marah, dia melampiaskan kemarahannya, maka inilah bukan yang termasuk orang yang kuat. Orang yang kuat, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang bisa menahan amarahnya ketika dia ada potensi marah. Ketika anak menjengkelkan, antum langsung melampiaskan. Enggak. Istri ngomel atau suatu hal yang membuat kita marah, potensi marah, maka orang yang kuat adalah orang bisa mengendalikan dirinya, tahan diri, tahan amarah. Sebagai kesimpulan jamaah sekalian, dalam hal ini bagaimana solusi yang terbaik agar kita bisa mengingat kebaikan seseorang dan melupakan kesalahannya. Ya, pada dasar manusia pasti berbuat salah, dan itu tidak bisa dipungkiri. Ya, tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Tapi adakah manusia yang tidak punya kebaikan? Adakah seorang di sekitar kita yang tidak punya kebaikan sama sekali sama kita, yang dekat dengan kita? Ada, bahkan justru yang tidak kita kenal. Itu luar biasa kebaikannya kepada kita, tapi begitu cepatnya kita lupa. Kadang-kala kita naik angkot, umpama karena sini tidak ada angkot lagi. Dulu kita naik angkot, ada tiba-tiba yang bayarin kebaikannya. Hanya ketika itu kita berterima kasih, esok sudah lupa. Ya kan? Sudah lupa kebaikannya, padahal luar biasa kebaikannya. Harusnya jawab sekalian, bahwa kebaikan orang itu terus diingat, doakan. Ya, doakan keberkahan. Ya. Maka ini prinsipnya bagaimana pama kita berumah tangga. Tulis kebaikannya. Tulis kebaikan orang lain kepada kita. Tulis. Terutama anak kita, istri kita, tulis. Ada catatan kebaikannya. Kalau perlu ada buku khusus, catatan kebaikan istri saya, catatan kebaikan orang lain kepada saya, catatan kebaikan anak saya. Tulis daftar kebaikannya. Kejelekannya jangan ditulis, tutup. Ya, maka ini akan yang membuat kita, hati kita tenang dan selalu akan mengingat kebaikannya. Ya. Terus ketika kita marah, banyak diam, kendalikan. Ingat kebaikannya. Ya, pasti kebaikannya banyak.
dan berusaha untuk menutup aibnya. Maka ini jemaah sekalian, jika Allah memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan orang lain, Allah bisa saja menghapus seluruh pahala kita karena satu dosa. Ya, tapi Allah Maha Pengampun. Allah mengingat sekecil apapun kebaikan kita. Mungkin kita tidak ingat kebaikan kita kepada orang lain. Kita tidak ingat. Banyak kita sudah bantu. Tapi Allah mencatat semuanya. Justru mungkin sebab itu bisa yang menyebabkan kita masuk surga. Tapi kita sudah lupa. Tapi menjadi poin penting di sini adalah ingat kebaikan orang lain kepada kita. Ya, banyak orang yang berbuat kepada kita, kita sudah lupakan. Maka ini jemaah sekalian yang menjadi poin penting kepada kita. Jadilah kita pribadi yang selalu memberikan manfaat kepada orang lain, dan jangan kita meninggalkan luka dan duka pada setiap pergaulan kita, karena sebab ini yang bisa menyebabkan kita mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, wala tansal fadla bainakum, jangan lupakan kebaikan di antara kalian. Ya, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kita perbuat. Ya, sebenarnya sekiranya cukup, karena kalau kita bahas ini agak panjang. Penting intinya saja bahwa kebaikan itu jangan kita lupakan.